Shalom Aleichem, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam satu hari itu saya bisa membuat banyak video, lalu ngantri saya upload, maka jangan heran ya. Ini kok HTT masih memakai kaos yang sama, baju yang sama ya. Dalam satu hari itu saya bisa membuat 6-7 video. Lalu nanti kita upload, bisa juga sehari itu paling 3 saya ya, 3 kadang-kadang 4 ya yang kita upload. Jadi ada sisa dari kemarin gitu ya. Makanya ada yang tanya, Pak Dede kok masih memakai kaos yang sama ya. Ya itu berarti tayangan kemarin satu paket gitu ya. Cuman di uploadnya beda hari. Baik, temanya begini, Alkitab Kristen versus Katolik, mana yang benar? Mana yang benar, Alkitab Kristen atau Alkitab Katolik? Ya. Pendapat umum mengatakan Alkitabnya Kristen itu njiplak dari Alkitabnya Katolik, Pret Belgedes. Ya. Yang benar adalah Katolik itu menyimpang dari Alkitab baku Kristen. Mereka berpikir dulu Konsili 325 itulah menentukan kanonisasi Alkitab. Saya mau katakan, andekan Alkitabnya Kristen jatuh ke tangan Konsili, habislah Kristen. Andekan Alkitab Kristen jatuh ke Martin Luther, habislah Kristen. Andekan Alkitab yang benar, yang murni, yang konsekuen miliknya orang Kristen jatuh ke John Calvin, habislah kekristenan. Puji Tuhan, Yesus memelihara Alkitab dengan cara memakai turunan-turunan dari para rasul. Semua rasul punya murid, ya. Lalu murid punya murid, kurang lebih selama 1800 tahun, ya. 1,8 hari Allah. Ya, disimpannya di mana? Waktu itu di gua-gua. Pokoknya Alkitabnya miliknya orang Kristen ini intern kepada Kristen saja. Soalnya di luar Kristen ada Katolik. Ada Katolik yang jelas menyimpang dari Alkitabnya Kristen. Hal paling utama yang menyimpang adalah Allahnya berpribadi 3. Allahnya ada 3, Tritunggal. Lalu Yesus Kristus tidak pernah diakui jadi Allah dari kapanpun sampai kapanpun. Ya, itu yang terjadi ya. Yesus Kristus tidak pernah diakui sebagai Allah. Sedangkan Alkitab Kristen yang murni, Yesus Kristus adalah Allah itu. Dari kapan? Bukan dari kemarin, bukan dari besok, bukan dari lusa, tapi dari sebelum segala abad. Ya, jadi clear, Alkitab yang murni, yang asli, Alkitab Kristen yang rasulnya itu semua Kristen, semua rasul adalah Kristen, itu disimpan oleh para turunan-turunan generasi berikutnya, sekitar 20 generasi dari para rasul. Para rasul kan pada meninggal pada abad pertama. Lalu Alkitab yang murni ini disimpan oleh murid-murid dari rasul-rasul itu selama 20 generasi. Barulah nanti 1946 semua oleh perintah Tuhan diizinkan dikumpulkan di Museum United Bible Society. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa terjemahan Alkitab Kristen tidak diakui itu hoax. Ya, yang benar adalah yang murni dan konsekuen adalah Alkitab miliknya orang Kristen. Di dalam Alkitab miliknya orang Kristen itu Yesus Kristus itu Allah. Dari sebelum segala abad, bukan dari kemarin atau bukan dari besok atau lusa. Yesus Kristus itu satu-satunya Allah. Allah itu punya nama Yesus Kristus. Sedangkan kebalikannya Alkitab Katolik boro-boro. Di Katolik Yesus Kristus tidak pernah jadi Allah dari kapanpun sampai kapanpun. Dan Katolik tidak pernah mengakui Allah itu satu, tidak pernah. Mereka selalu berkelit 3 pribadi tapi satu, 3 hakikat tapi satu, 3 manifestasi tapi satu, 3 entitas tapi satu. Tidak pernah berani mengatakan Allah itu satu dan punya nama Yesus Kristus. Jadi mana yang benar, Alkitab Kristen atau Alkitab Katolik? 100% Alkitab yang murni dan konsekuen adalah Alkitab Kristen.
milik United Bible Society. Di dalam Alkitab Kristen, Yesus Kristus itu Allah satu-satunya. Segala pujian, hormat, penyembahan, kemuliaan untuk Yesus Kristus. Orang Kristen itu penyembah Yesus Kristus. Clear? Ya, jadi justru Katolik yang jiplak lalu menyimpang dari kekristenan ya. Ya, jadi Anda bayangkan ya, kita harus bersyukur ternyata Alkitabnya orang Kristen tidak jatuh ke Konsili 325. Kalau jatuh ke sana habis. Ya, Alkitab orang Kristen tidak jatuh ke Martin Luther. Alkitabnya orang Kristen yang murni dan konsekuen tidak jatuh ke John Calvin. Kalau jatuh ke John Calvin ya Allahnya jadi segitiga. Allahnya Anda bayangin ya. Kalau Alkitab yang murni ini jatuh ke John Calvin, maka Allah itu segitiga, Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Kalau jatuh ke tangan Katolik sama ya. Maria yang hamba Allah dijadikan bunda Allah. Petrus yang Kristen dijadikan Katolik. Ya, Allahnya jadi tiga kepribadian. Jadi mana yang benar? Alkitab Kristen atau Katolik? Jawabnya 100% Alkitab Kristen. Hari ini tetap muncul Alkitab yang benar. Alkitab dari LAI, dari anggota United Bible Society. Ya, itu diizinkan Allah. Bagaimana Allah memelihara atau menjaga Alkitab. Ketika hiruk pikuk muncul Tertullianus, nggak jatuh ke tangan Tertullianus itu Alkitab yang benar itu. Ketika Martin Luther nggak jatuh ke Martin Luther. Ketika John Calvin tidak jatuh ke John Calvin. Anda bayangin kalau Alkitab yang benar ini jatuh ke Martin Luther atau ke Tertullianus atau ke Konsili 325, habis itu Kristen itu. Allahnya jadi tiga. Clear? Makanya semua gereja yang meyakini Allahnya tiga, apapun istilahnya, tiga entitas tapi satu, tiga pribadi tapi satu, penyembah Tritunggal, itu pasti Alkitabnya menyimpang dari Alkitab yang baku, Alkitab yang ditulis oleh para rasul. Dalam manual scripture disebut manuskrip, manual scripture, tulisan tangan para rasul. Itu Allah itu Yesus. Yang sekarang bisa Anda baca di Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia. Ciamik loh, Ciamik. Alkitabnya Kristen Ciamik. Jadi yang benar Alkitab Kristen apa Alkitab Katolik? Alkitab Kristen. 100%. Ya. Katolik nggak ada di Alkitab kok. Ayo. Siapa bisa menemukan kata Katolik di Alkitab? Tak kasih hadiah 5M. Siapa bisa menemukan kata Protestan di Alkitab? Tak kasih hadiah 5M. Ada berapa kata Kristen di Alkitab? Ada 6 kali muncul. Haleluya. Amin.